Halo semuanya, selamat datang di podcast kita hari ini. Gimana nih kabarnya? Baik gak? Baik dong. Kabar baik. Ah, Oke, sebelumnya aku pengen ngucapin minal aizin wal faizin dulu karena kita masih dibalut nih di suasana lebaran. Minal aizin wal faizin ya teman-teman. Mohon maaf lahir batin, guys. Ya, mohon maaf juga ya, guys. Oke, pada episode kali ini kita bakalan ngobrol terkait dengan salah satu topik yang sangat menarik nih untuk dibahas di dunia biosensor ini, yaitu biorecognition menggunakan nucleic acid. Sebelumnya perkenalkan terlebih dahulu, nama aku Intan Endarwati, biasa kalian bisa manggil aku Tane, dan di sini hari ini aku ditemenin oleh Jihan dan juga Vivian. Halo. Nah, senang banget ya bisa ikut diskusi di podcast kita hari ini. Hai semuanya. Semoga pembahasan kita bisa bikin topik biosensor jadi lebih mudah dipahami ya. Baik. Oke, kita mulai dulu nih dari dasar. Baik, aku pengen nanya nih sama kalian berdua, Jihan dan juga Vivi. Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan nucleic acid sebagai elemen biorecognition di biosensor ini? Boleh dibahas dulu oleh Jihan? Silahkan. Oke, boleh. Terima kasih, Tane. Nah, jadi aku di sini mau coba jelasin sedikit lah sepengetahuan aku. Nah, jadi si nucleic acid ini merujuk kepada DNA atau RNA yang digunakan sebagai molekul pengenal dalam biosensor. Nah, cara kerjanya itu gimana sih? Cara kerjanya itu biasanya berdasarkan oleh komplementaritas basa yang artinya itu DNA atau RNA-nya bisa mengenali target, di mana target yang dikenalinya itu seperti target genetik tertentu yang cocok dengannya. Nah, biasanya molekul ini itu disebut DNA probe atau RNA probe. Nah, betul banget tuh. Ketika target yang sesuai hadir akan terjadi proses yang disebut hybridization, yaitu pengikatan antara probe dan target. Nah, dari proses ini akan muncul perubahan sinyal yang kemudian dideteksi oleh transducer dan diubah menjadi sinyal yang bisa diukur. Wah, menarik banget nih. Berarti biosensor ini sebenarnya bisa ya mendeteksi sesuatu yang sangat spesifik begitu. Nah, aku dengar juga nih ada contoh nucleic acid yang sering juga dipakai yaitu apa ya? Aptamer. Bisa tolong dijelaskan? Boleh dari Vivi dulu, mungkin? Nah, tentu saja. Jadi aptamer itu apa? Nah, aptamer itu adalah untayan dari DNA atau RNA pendek yang biasanya sekitar 20 sampai 80 nukleotida. Molekul ini direkayasa di laboratorium supaya bisa mengikat target tertentu dengan spesifisitas dan afinitas yang tinggi, mirip seperti antibodi kurang. Nah, kegunaannya itu juga banyak loh, teman-teman. Nah, misalnya yang pertama itu untuk mendeteksi patogen atau ancaman biologis, seperti bakteri atau toksin. Kemudian yang kedua itu ada bisa juga untuk pemantauan kesehatan secara real time yang misalnya itu dengan mengukur kadar obat dalam darah. Nah, yang ketiga itu ada bisa juga dia digunakan untuk mendeteksi residu pestisida di lingkungan atau makanan. Wah, berarti aplikasinya itu sebenarnya luas ya teman-teman ya, dari kesehatan sampai keamanan lingkungan. Menarik, menarik, menarik. Baik, sekarang nih sebenarnya aku penasaran lagi nih tentang mekanisme kerjanya. Bisa tolong dijelaskan nih oleh teman-teman, bagaimana sebenarnya Aptamer ini sebenarnya bekerja dalam biosensor? Boleh Jihan terlebih dahulu untuk dibahas? Secara umum, si aptamer ini ada beberapa tahap. Yang pertama, aptamer ini ditempelkan pada permukaan sensor. Kemudian, ketika sampelnya itu datang, target molekulnya akan berikatan dengan aptamer tersebut, gitu. Nah, ketika ikatan terjadi, akan ada perubahan pada sifat sifat fisik atau kimia dari permukaan sensor. Contohnya bisa bisa berubah perubahan dari impedansi, konduktivitas, frekuensi, ataupun perubahan sinyal optik. Nah, perubahan inilah yang kemudian akan dideteksi oleh si transducer tadi, lalu diubah menjadi sinyal yang bisa dibaca oleh sistem elektronik.
Oh, berarti ini sebenarnya intinya nih si biosensor ini seperti penerjemah ya teman-teman, dari interaksi molekul menjadi sinyal yang bisa kita ukur. Oh, paham paham paham. Jadi di presentasi juga disebutkan ada beberapa jenis sensor ya yang digunakan. Bisa tolong dijelaskan juga nih teman-teman. Kita bahas satu persatu kali ya terkait dengan sensor ini. Boleh tolong Vivi terlebih dahulu untuk dibahas? Boleh banget. Nah, jadi yang pertama ini kita ada electrochemical sensor, yaitu sensor yang pada sensor ini aptamer dipasang pada elektroda. Ketika target berikatan akan terjadi perubahan pada arus listrik, tegangan, ataupun impedansi. Nah, sensor ini juga memiliki kelebihan teman-teman, di mana sensor ini tuh sensitif, alatnya relatif sederhana dan cocok untuk biosensor portable. Oh, jadi ini yang sering dipakai di alat deteksi cepat ya? Betul. Lalu yang kedua ada optical sensor. Di sini perubahan yang dideteksi berkaitan dengan cahaya seperti fluoresensi, absorbansi, ataupun hamburan cahaya. Nah, contohnya ini teknik SPR atau SERS. Nah, kemudian ada juga yang namanya quartz crystal microbalance atau QCM, di mana prinsipnya ini cukup unik, yaitu aptamernya itu ditempelkan pada kristal kuarsa dan ketika target menempel, massa bertambah sehingga frekuensi getaran kristalnya itu berubah. Wah, berarti semakin besar massa yang menempel, frekuensinya semakin turun, begitu? Ya, betul sekali. Baik, sekarang kita masuk ke kelebihan dari nukleoid acid sebagai elemen biosensor. Bisa tolong dijelaskan dari Jihan terlebih dahulu? Nah, beberapa kelebihan utama itu, yang pertamanya ada spesifitas yang sangat tinggi, karena berdasarkan pasangan basa si DNA-nya. Selain itu juga, sensitivitasnya tinggi, bahkan bisa mendeteksi target dalam konsentrasi yang sangat rendah. Kemudian desainnya itu juga fleksibel karena urutan DNA bisa dirancang sesuai dengan target yang dideteksi. Dan dari segi stabilitas, terutama DNA biasanya lebih stabil dibandingkan protein lain seperti antibodi. Wah, menarik nih. Jadi dari segi teknologi, ini cukup menjanjikan ya untuk deteksi penyakit atau patogen. Baik, tapi tentu saja nih pasti, terlihat terbatas dari kelebihan, pasti juga ada kekurangan juga nih. Bisa tolong disampaikan nggak nih, dimulai dari Vivi, apa saja sih tantangannya? Sebenarnya tantangannya ada banyak sih, salah satunya itu kekurangannya adalah rentan terhadap degradasi oleh enzim, terutama RNA yang lebih tidak stabil dibanding DNA. Selain itu, proses hybridization-nya itu membutuhkan kondisi yang sangat spesifik, seperti suhu dan kekuatan ion yang tepat. Prosesnya juga kadang tidak instan dan membutuhkan waktu lebih lama, serta biaya sintetis DNA atau modifikasi label juga relatif tinggi. Oke, berarti sebenarnya dalam pengembangannya masih ada tantangan teknis yang perlu diatasi. Baik, oke, sebelum kita tutup podcast hari ini, mungkin kita bisa simpulkan sedikit lah ini. Bisa dimulai dari Jihan dulu deh. Nah, jadi secara umum hasil dari podcast yang kita bicarakan hari ini itu, nukleik asid ini seperti DNA atau RNA ini adalah elemen recognition yang sangat penting dalam biosensor. Karena, mampu dia mengenali target genetik yang spesifisitasnya tinggi. Nah, dengan bantuan aptamer dan berbagai jenis sensor seperti elektrochemical, optikal, dan juga QCM, teknologi ini bisa digunakan untuk berbagai aplikasi, mulai dari deteksi penyakit hingga monitoring kesehatan. Wah, walaupun masih ada beberapa keterbatasan ya teman-teman, teknologi ini sebenarnya tuh punya sebenarnya potensi besar untuk masa depan diagnostik dan biosensing. Oke, aduh menarik sekali perbincangan pada hari ini. Terima kasih ya buat Jihan dan juga Vivi atas diskusinya hari ini. Dan terima kasih juga untuk kalian yang sudah mendengarkan podcast kita ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih, Terima sampai kasih, jumpa. sampai jumpa.